Halo semuanya, kali ini kita dalam acara Berkat, belajar kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus dengan saya Lina, dan tentu saja dengan narasumber kita, Ibu Magdalena Pranata. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bu Magda, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Dengan berkat Tuhan, selalu mengalami kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita mau membahas mengenai keunggulan dan keunikan Pelangi Kristus. Dan di episode kali ini kita akan membahas bagaimana anak-anak dipersiapkan untuk hidup yang berpusat kepada Kristus. Bu Magda, banyak orang tua yang berpikir bahwa pendidikan anak dimulai dari TK atau SD. Tapi saya tahu di Pelangi Kristus ini pendidikan anak, terutama pendidikan rohaninya, sudah dimulai sejak mereka masih di balita ya, usia balita ya. Itu sebabnya Pelangi Kristus tidak hanya mengajari baca tulis, tapi sudah memperkenalkan siapa Yesus itu kepada anak-anak sejak usia dini. Pertanyaan pertama, mengapa penting sekali untuk memperkenalkan Kristus kepada anak sedini mungkin? Ini pertanyaan yang menurut saya sangat penting, ya. Dan kalau setiap orang tua Kristen mengerti ini, maka saya yakin waktu membawa anaknya untuk belajar, mulai masuk di sekolah, tidak berpikir tentang untuk anaknya nanti belajar matematika, belajar hitung-hitungan, belajar membaca, menulis. Tapi bahwa yang penting ketika anak baru masuk sekolah, itu adalah kesempatan anak untuk belajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengapa itu perlu ditanamkan sejak anak masih kecil? Kalau di Alkitab ya, kalau kita perhatikan, di Alkitab itu sangat jelas mengatakan untuk mendidik anak sejak kecil. Pasti ada satu alasan. Karena anak itu waktu lahir, bahkan sejak dalam kandungan sudah membawa sifat berdosa. Sifat berdosa itu adalah sifat yang akan terus-menerus bertumbuh. Nah, kalau anak itu tidak belajar kebenaran Tuhan dari kecil, maka ini akan menjadi dominan, betul ya? Betul. Nah, apa yang dari kecil terbentuk secara dominan dan waktu dewasa atau waktu besar baru pelan-pelan diajarin kebenaran, itu akan jauh lebih sulit. Tapi ketika kebenaran itu ditanamkan dari kecil, maka sifat berdosa ini akan berhadapan-hadapan dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu dengan pertolongan Allah Roh Kudus, maka natur anak yang berdosa ini mengalami transformasi, perubahan, sehingga dari sifat berontak, egois, mau menang-menangan, anak itu tidak bisa diajarin kan, sudah bisa ya? Iya betul. Nah, sudah bisa emosinya negatif, sudah bisa bereaksi marah yang agresif, dan meniru yang jelek-jelek. Nah, itu berarti memang natur dosa itu sangat menakutkan, sangat mengerikan. Dan yang bisa menaklukkan hanya kebenaran Tuhan dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Jadi sedini mungkin sebenarnya orang tua. Jadi sejak dalam kandungan sudah mulai didoakan. Bahkan ada tradisi dalam beberapa gereja anak itu harus diserahkan kepada Tuhan waktu bayi. Didukung oleh komunitas jemaat. Karena serius. Atau yang bahkan menerima sakramen baptis kudus. Karena percaya bahwa ketika anak sedini mungkin, jadi sedini mungkin itu artinya sebenarnya ketika anak sudah mulai bisa merespon, itu sudah mulai bisa diberi pelajaran-pelajaran kebenaran. Mengapa begitu? Karena begini, kalau dalam rahim sebenarnya anak itu sudah mulai bisa belajar kebenaran. Karena apa? Karena manusia dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Itu kan punya rasio, punya roh. Kalau punya rasio itu berarti sudah mampu untuk, atau begini, diberi kemampuan untuk memahami kebenaran. Dan itu hanya manusia loh. Binatang nggak punya rasio, nggak punya roh. Nah, tapi kalau dalam rahim, kemampuan untuk mengerti kebenaran itu 100% pekerjaan Roh Kudus. Yang orang tua nggak tahu. Kalau dia masih bayi, misalnya 0 sampai 6 bulan, kemampuan untuk merefleksi waktu kita doakan, waktu kita bacakan cerita Alkitab,
kemampuan dia memberi respon, orang tua belum bisa mendeteksi responnya apa. Karena dia masih sangat banyak belajar tentang reaksi-reaksi untuk kepentingan fisik, emosi, sosial, belum lagi masalah rohani. Nah, ketika anak itu sudah mulai bisa merespon yang orang tua bisa membaca, oh anak ini tertarik kepada cerita Alkitab. Nah, itu adalah usia paling tepat untuk mulai kita berteman dengan sekolah yang punya visi yang sama. Jadi, kenapa kami menawarkan umur 3 bukan umur 2? Kalau umur 1 kan masih tadi ya perkembangan fisik dan sebagainya. Kenapa bukan umur 2? Karena umur 2 itu adalah masa anak itu mengenali dirinya sebagai pribadi, tapi harus dalam komunikasi dengan orang yang dia percaya, dia dekat dan mengalami relasi diterima, dikasihi, dihargai, dan itu harus relasi keluarga. Kalau dibuka circle yang lebih luas berarti kan teman-teman. Nah, teman-teman seusia itu belum mampu merespon yang baik. Kalau masih kecil umur 2, misalnya dia mau pinjam mainan, lalu temannya itu sifatnya egois, lalu temannya dipukulkan kepada dirinya, dia akan belajar bahwa teman itu seorang yang tidak menyenangkan. Lalu dia akan muncul perasaan tidak senang dengan orang. Berarti kan ada problem yang terjadi, mengingat anak-anak kecil ini belum punya keterampilan untuk merespon dengan benar. Karena itu kalau umur 3 sudah lebih aman. Jadi artinya sudah mulai paham. 1, saya siapa, saya dikasih papa mama, saya sekolah, sudah mulai paham. Teman-teman juga mulai bisa ditolong untuk belajar menghargai temannya, bisa diberi nasihat. Maka umur 3 itu yang paling awal. Dan kita tidak menunda sampai umur 4. Mengapa? Ketika umur 4 sudah banyak lagi keterampilan yang harus diajarkan. Jadi umur 3 itu kita merebut usia yang paling awal, yang paling bisa. Nah, begitu ceritanya. Oke. Jadi bukan cuma kenal ya, tetapi anak-anak juga dilatih untuk menjadikan Kristus pusat hidup mereka juga ya Bu Magda ya. Nah, jadi begini. Memang secara katakanlah tujuan, kalau di Pelangi Kristus kelas basic itu kan ada 3 saja kurikulumnya. Silabusnya isinya pertama mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Kedua, mengenal dan mencintai Alkitab. Ketiga, mengenal dan mencintai hubungan pribadi dengan Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, beribadah. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah proses untuk menolong anak untuk menjalani apa yang disebut hidup berjalan bersama Tuhan, berpusat kepada Kristus. Karena kan kita sering mendengarkan khotbah tentang itu, tapi prakteknya gimana? Nah, kalau bagi kami, anak-anak itu belajar melalui mengalami. Itu akan masuk dalam memori paling kuat dan paling dalam. Kalau melalui mengalami. Karena itu kenapa kalau kelas kecil itu selalu banyak aktivitas. Tidak boleh banyak guru mengajar, tidak boleh malah. Harus banyak aktivitas karena mereka mengalami gembira, mengalami ketenangan, mengalami kebaikan teman, mengalami kebaikan guru, mengalami penerimaan, mengalami kalau dirinya berkreasi itu menarik, dia merasa senang. Ternyata Tuhan membuat saya senang dengan diri saya. Dan pengalaman-pengalaman itu setiap kali kami validasi dengan cerita-cerita Alkitab. Jadi dari situ anak-anak dari kecil sudah mengerti, atau tepatnya kalimatnya saya rubah, anak-anak sudah mengalami hidup berjalan bersama Tuhan. Nanti waktu dia tambah umur baru diberikan cerita. Itu adalah berjalan bersama Tuhan. Jadi definisinya itu diberi belakangan. Pengalaman diberikan di depan. Itu sebabnya mengapa ya di dalam proses belajar kelas basic, kemudian pre-elementary A atau pre-elementary B, kalau di sekolah umum biasanya basic disebut kelompok bermain. Dan kalau kami memang dengan sangat jelas dan tegas menjelaskan ini basic, membangun dasar hidup. Kalau Rasul Paulus mengatakan tidak ada dasar yang lain selain Tuhan Yesus. Dan bagi kami itu serius. Dan ketika kami serius mengatakan bahwa Pelangi Kristus
mau sungguh-sungguh bersahabat dengan orang tua, agar anak-anak yang sebenarnya miliknya Tuhan dari kecil harus mulai mengalami apa namanya berjalan bersama Tuhan dan hidup yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Tadi Bu Lina kan mengatakan hari ini kita mau belajar tentang keunggulan dan keunikan. Nah, sebenarnya begini, keunggulan itu seperti kita nih mau memberitahu kita lebih dari sekolah yang lain. Sebenarnya saya lebih senang memakai istilah keutamaan. Jadi maksudnya begini, hal yang kami anggap penting. Jadi keunggulan itu bukan berbicara tentang kami lebih hebat atau lebih baik, tapi berbicara tentang apa yang kami pentingkan, keutamaan. Apa yang kami anggap itu harus, dan ini tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, ketika kami menjalankan itu menjadi keunikan. Mengapa? Karena memang berdasarkan observasi ya, tidak banyak sekolah Kristen yang fokusnya ke hal-hal yang kami katakan. Betul. Biasanya fokusnya kepada keterampilan hidup, keterampilan psikomotorik, pokoknya yang bersifat keterampilan. Jadi contoh, ini buat indikator saja. Orang tua kalau masuk ke sekolah Kristen mau daftar anaknya, biasanya yang tanyakan dua hal, fasilitas dan biaya. Betul. Nah, kenapa fasilitas? Karena asumsi berpikirnya kalau fasilitasnya baik, anakku nanti punya keterampilan yang baik. Kalau biaya itu pada umumnya ditanyakan karena kalau saya tertarik, saya mampu enggak membiayai kan gitu. Ini masuk akal. Tapi yang nomor satu itu sebenarnya menunjukkan paradigma orang tua. Bagi orang tua ternyata yang disebut utama atau unggul adalah anak. Kalau sekolah di sini anak saya bisa baca enggak waktu umur 6 tahun atau 5 atau matematikanya jago enggak. Karena pikiran orang tua untuk hidup yang baik bagi seorang anak adalah berhasil, sukses, dibaca cerdas, pintar dengan segala macam keterampilan. Dan ini biasanya didukung dengan fasilitas. Nah, kalau fasilitasnya misalnya kalau Pelangi Kristus kan tergolong sekolah dalam tanda petik ya sederhana. Sederhana kenapa? Karena fasilitas-fasilitas yang besar yang anak-anak pada umumnya senang. Misalnya begini, Pelangi Kristus punya mandi bola enggak? Punya, tapi bolanya enggak banyak, enggak sampai mandi, mungkin gerimis ya. Pelangi Kristus punya lapangan lalu lintas enggak? Kalau di TK kan ada lapangan lalu lintas, kebun, kolam renang. Nah, kita kan enggak punya memang. Nah, lalu kan orang tua merasa gini, meskipun belajar Alkitab, anak saya nanti cinta Tuhan, masuk ke surga katakanlah ya. Tapi kan yang gitu-gitu enggak bisa. Mereka, orang tua ini melupakan bahwa ketika anak itu belajar mengenal Tuhan, mereka akan punya nilai-nilai hidup yang menyebabkan mereka itu bisa mengembangkan prestasi tanpa harus difasilitasi. Contoh, ada sangat banyak tokoh-tokoh sains yang hebat, musisi yang hebat. Mereka bukan karena kaya dan punya fasilitas. Betul enggak? Bahkan olahragawan. Tapi kalau dia sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak bisa punya lapangan badminton, dia bisa pakai apa saja untuk mengembangkan. Ya kan? Ada pemain piano, saya pernah baca ceritanya. Dia bikin papan gitu, digambarin tuts piano. Dia main di situ dengan imajinasi seakan-akan mendengar. Dia menjadi pianis yang baik. Waktu tidak punya uang untuk beli piano, kadang-kadang diganti dengan yang lebih sederhana. Artinya begini, fasilitas itu akan efektif ketika di dalam hidupnya itu sudah memiliki sang sumber kreativitas. Itu. Jadi kalau seorang anak dari kecil sudah mencintai Tuhan, arah hatinya untuk Tuhan, logikanya dia akan memberikan yang terbaik dari hidup. Dan itu nanti orang tua tinggal mengantar anak ini untuk hidup menurut rencana Tuhan. Ya. Sebenarnya ini sangat prinsip, tapi mungkin cukup banyak orang tua yang tidak melihat bahwa ini sangat penting.
Ya, kira-kira begitu jawabannya Bu Nina. Wow, luar biasa. Buat saya pribadi itu luar biasa banget ya, karena di luar sana tuh banyak sekolah yang mereka mengajarkan moralitas gitu ya, tetapi tidak sampai kepada Injil dan pengenalan kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri gitu ya. Nah, saya ada pertanyaan kedua nih Bu Magda. Apa yang dimaksud dengan hidup berpusat pada Kristus dan bagaimana Pelangi Kristus menanamkan nilai ini dalam keseharian anak-anak di sekolah? Ya. Jadi kembali atau melanjutkan apa yang kita bicarakan tadi. Berpusat kepada Kristus itu berarti dari hati anak itu selalu ingin menyenangkan Tuhan, ingin mengasihi Tuhan Yesus, menganggap Tuhan itu sahabat yang dekat, kan gitu. Jadi apa harus dilakukan oleh Pelangi Kristus? Kami mengambil dari apa yang dikatakan Alkitab mengenai semua yang dilakukan Tuhan Yesus waktu di dunia ketika berhadapan dengan anak-anak. Satu, bagaimana Tuhan Yesus itu memanggil anak-anak. Berarti kita harus mempunyai proses di mana anak-anak itu mengalami dia dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk jadi anak. Jadi kami buat sebuah cerita Alkitab didramakan begitu lupa dan dibuat ada suara Tuhan yang memanggil anak. Waktu cerita nih, jadi kami peragakan. Nanti anak diberikan kesempatan untuk merespon. Dan ini yang disebut dengan pelajaran berdasarkan atau pelajaran berbasis reflektif. Jadi ketika anak diberikan kesempatan merespon, mereka dibangun itu untuk bersifat aktif, merespon ketika Roh Kudus berbicara dalam hati mereka melalui proses main drama tadi. Jadi kita buat tuh, ada satu ruangan, kita hias dengan hiasan yang dengan kain til yang warna putih, dibuat dalam tanda petik surga-surgaan. Maksudnya gini, suasananya itu ada lampunya terang, ada kain til satu ruangan. Di tengah-tengahnya itu ada sebuah kitab dari emas. Lalu kita tempelin fotonya anak-anak untuk menjelaskan tentang buku kehidupan. Kemudian di sana dibuatkan satu, di bawahnya juga dikasih kain-kain satin warna putih. Itu kita investasinya juga banyak itu ya. Kemudian nanti ada malaikat di depan pintu. Kemudian nanti ada buku cerita Alkitab mengabarkan Injil kepada anak-anak. Jadi ada satu masa di mana anak-anak itu sudah diinjili. Lalu sekarang dipanggil, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Dengar dia panggil nama saya. Terus anak-anak itu nanti baris. Ku jawab ya Tuhan. Terus dipanggil namanya satu, Jesse. Jesse maju. Apakah Jesse mau ikut Tuhan Yesus? Mau, nggak dia jawab. Itu kan belajar berefleksi. Apakah Jesse akan selalu mau sayang Tuhan Yesus? Nah, itu percakapan-percakapan yang memang di Alkitab kan nggak ada kata-kata itu. Tapi apa yang Tuhan ajarkan di Alkitab kita sederhanakan bagi anak. Kita buat seperti begitu Tuhan Yesus dengan anak-anak. Lalu kemudian ada guru yang pakai pakaian malaikat. Lalu gini, kamu mau jadi anak Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus sudah mati menebus kamu. Kamu sekarang jadi anaknya, namamu ditulis di kitab kehidupan. Tapi anak kan belum bisa baca, masih umur 3. Kita kasih fotonya, jadi kan bisa lihat fotonya. Oh, aku ada. Nah, nanti dia masuk ditemani sama guru dan kemudian didoakan. Nanti ada lagi proses yang lain melalui ada camp anak-anak, ada anak-anak keliling sekolah melakukan doa untuk melihat bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang di sekitar. Jadi mereka disentuhkan dengan pengalaman sehari-hari. Kita kerjasama dengan orang tua, maka bahan pelajarannya itu orang tua dapat PR. Pelajaran hari ini orang tua di rumah harus cerita pengalaman papa mama percaya Tuhan Yesus. Jadi dia cerita sama anaknya. Lalu di rumah kita kasih PR. Papa mama kalau nanti memberi makan untuk anak harus bilang gini. Sekarang kita mau berdoa. Terima kasih pada Tuhan Yesus karena semua ini berkat Tuhan. Terus harus kita ulang-ulang. Jadi kami bersama orang tua itu menolong anak supaya mereka akhirnya tertanam di pikiran semua dari Tuhan Yesus. Dan kalau ada apapun selalu mengatakan ini, kamu sayang Tuhan Yesus ya. Nah, kalau sayang Tuhan Yesus berarti kamu kalau malas, kamu bohong,
Kamu mukul adik, itu sayang nggak? Enggak. Gimana kalau sayang? Sayang itu adalah gini-gini. Jadi dia sudah belajar untuk menerapkan firman, tapi mereka yang ngomong sendiri. Ya. Itu salah satu contoh. Nah, kalau saya ngomong lebih panjang lagi, bisa berjam-jam. Tapi kurang lebihnya, itu kita rancang. Dan itu menjadi proses belajar anak-anak di sini. Ya. Gitu. Baik. Teman-teman, semua hal yang diceritakan oleh Bu Magda ini bukanlah cuma teori semata ya, tetapi semua itu nyata terjadi di ruang kelas Pelangi Kristus. Baik itu mulai dari kelas basic atau mungkin biasa orang mengenal dengan kata playgroup sampai kelas level 12 gitu ya. Seperti itu. Kami percaya membekali anak dengan Injil sejak dini adalah investasi yang kekal. Dan kalau kamu adalah orang tua yang sedang mempertimbangkan sekolah untuk anak kamu, yuk datang dan lihat sendiri seperti apa suasana belajar di Pelangi Kristus. Kami mengundang orang tua datang ke Pelangi Kristus dan booking jadwal kunjungan sekolah. Info lebih lengkap bisa didapatkan di website kami pelangikristus.org.id atau Instagram kami @pelangikristus. Ya, Bu Magda, terima kasih buat penjelasannya hari ini. Saya sangat terberkati dan saya percaya teman-teman yang nonton juga pasti terberkati. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang nonton acara ini, podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana Pelangi Kristus mendampingi anak-anak berjuang dalam pergumulan hidup dan mempersiapkan mereka jadi pemimpin yang punya hati nurani. God bless you all. Terima kasih Bu Lina, tapi sebelum kita berpisah, saya ingin memberikan satu harapan pada orang tua. Karena anak-anak itu adalah milik Tuhan. Ya. Orang tua berdoa sungguh-sungguh supaya bisa memutuskan yang terbaik untuk anak-anak. Ya. Tuhan memberkati. Oke.